Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Tonatan TV. Channel sejarah dan budaya. Kali ini kita melanjutkan apa yang ada atau sebuah cerita dari Serat Darmo Gandul. Serat yang konon menceritakan tentang keberadaan Sunan Bonang dan Buto Locoyo. Sebelum saya menyajikan atau membacakan tentang isi Serat Darmo Gandul, perlu diingat, banyak yang mengatakan bahwa serat ini dibuat pada masa pemerintahan Belanda. Dan tidak sedikit juga yang menyanggah tentang isi serat ini, bahwasanya keberadaan cerita masih seling suruh. Sedulur sekalian, memang tidak sedikit serat-serat atau karya sastra Jawa yang ditulis di masa Hindia Belanda yang bertujuan untuk mengadu domba antara pejuang-pejuang militan dengan mereka yang menyetujui akan keberadaan Belanda. Maka Ki Kalampati, penulis dari Serat Darmo Gandul ini, sampai sekarang pun masih menjadi rahasia siapa yang menuliskannya. Kalau keberadaan serat ini yang memang menjadi pro dan kontra, maka kami bacakan supaya kita bisa mencari kebenaran atau makna yang terkandung di dalam Serat Darmo Gandul. Terlebih ketika memojokkan tentang Sunan Bonang, yang mana beliau penyiar agama Islam pada waktu itu, berdebat dengan Buto Locoyo dan merusak patung-patung. Padahal ada beberapa catatan lain bahwa Sunan Bonang adalah seorang tokoh yang sangat ramah terhadap tradisi waktu itu. Harus kita pertanyakan keabsahan dari Serat Darmo Gandul. Ketika waktu sholat duhur tiba, Sunan Bonang ingin mengambil air wudhu. Namun karena sungai banjir dan airnya keruh, maka Sunan Bonang meminta salah satu sahabatnya untuk mencari air, yakni mencari air simpanan penduduk. Salah satu sahabatnya pergi di desa untuk mencari air yang dimaksud. Sampai di desa Patok, ada sebuah rumah. Tak terlihat lelaki di sini. Hanya ada seorang perempuan yang menenun. "Hai gadis, aku minta air simpanan yang jernih dan bersih," kata sahabat Sunan Bonang itu. Perawan itu terkejut dan menoleh. Dilihatnya seorang laki-laki, disangkanya bermaksud menggodanya. Ia lalu menjawab kasar, "Kamu baru saja lewat sungai, kenapa meminta air? Terlebih air simpanan. Di sini tidak ada yang menyimpan air, kecuali air seniku ini yang sebagai simpanan yang jernih bila kamu mau meminumnya." Mendengar kata-kata kasar itu, sahabat itu langsung pergi tanpa pamit dan mengeluh sepanjang perjalanan. Tiba di hadapan Sunan Bonang, peristiwa
tak menyenangkan itu disampaikan. Mendengar penuturan tersebut, Sunan Bonang naik pitam dan keluarlah kata-kata kasar dari mulutnya. Sunan bersumpah bahwa tempat itu akan sulit air. Gadis-gadisnya tidak akan mendapat jodoh sebelum usianya tua. Begitu juga dengan kaum jajakannya, tidak akan kawin sebelum menjadi jejaka tua. Akibat kutukan Sunan Bonang, aliran sungai Brantas menyusut dan berbelok arah, membanjiri desa-desa, hutan, sawah, dan kebun. Sesudah diterjang air sungai yang menyimpang, daerah itu kering seketika. Sampai kini dimitoskan daerah Kedah sulit air. Perempuan-perempuannya menjadi perawan tua. Begitu juga kaum laki-lakinya. Mereka terlambat berumah tangga. Salah satu konflik yang ditonjolkan dalam Selat Dharma Gandul adalah konfrontasi antara Sunan Bonang dan Buto Joyo sebagai simbolisasi pertarungan antara kepercayaan yang sudah ada akulturatif dengan kepercayaan yang dipaksakan. Demikian tulis Denny Hermawan. Dikisahkan Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke Kediri. Di daerah ini terdapat makhluk halus bernama Nyi Plencing. Nyi Plencing yang menempati sumur Tanjung Tani. Waktu itu seluruh anak cucu Nyi Plencing datang dan mengeluh sebab ada orang bernama Sunan Bonang suka mengganggu kaum makhluk halus dan menonjolkan kesaktian sehingga menyebabkan kekeringan di sekitar Sungai Brantas. Anak cucu Nyai Plencing mengajak Nyai Plencing membalas Sunan Bonang. Caranya dengan meneluh dan menyiksanya sampai mati agar tidak suka mengganggu lagi. Mendengar usul itu, Nyi Plencing langsung menyiapkan pasukan dan berangkat menemui Sunan Bonang. Tetapi aneh, para lembut itu tidak bisa mendekati Sunan Bonang. Badannya terasa panas seperti dibakar. Para makhluk halus itu berhamburan, lari tunggang langgang dan memilih melapor ke Kediri menemui rajanya. Raja mereka bernama Buto Joyo, tinggal di Selobali. Buto Joyo yang tinggal di Selobali di kaki Gunung Wilis. Buto Joyo semula adalah patih Raja Sri Aji Jayabaya bernama Kyai Daha. Ia diberi nama Buto Joyo oleh Prabu Joyoboyo karena Buto sendiri artinya bodoh. Lu bermakna kamu dan Joyo bermakna dapat dipercaya. Secara utuh Buto Joyo mempunyai makna orang bodoh namun jujur dan dapat dipercaya. Ketika Nyai Plencing datang, Buto Joyo sedang duduk di kursi emas beralas kasur batu dias bulu merah. Ia datang ditemani patihnya Mego Mendung dan anaknya Panji Sektidiguna serta Panji Saklao. Ia amat terkejut melihat Nyai Plencing yang datang sambil menangis. Nyai Plencing melaporkan kerusakan-kerusakan di daerah utara Kediri yang disebabkan oleh ulah dari orang Tuban bernama Sunan Bonang. Ia juga memaparkan kesedihan para makhluk halus dan penduduk daerah itu. Mendengar laporannya Plencing, Buto Joyo murka. Tubuhnya memanas bagaikan api. Ia memanggil anak cucu dan para lelembut untuk melawan Sunan Bonang. Mengikuti arus angin, mereka berangkat hingga sampai di Desa Kukum. Di tempat ini, Buto Joyo menjelma menjadi manusia dan berganti nama Kyai Sumbri. Sementara pengikutnya tak menampakkan diri. Buto Joyo pun akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang. Buto Joyo mempertanyakan alasan Sunan Bonang mengutuk
Debat sengit antara Sunan Bonang dengan Buto Lojoyo mulai berlangsung. Sunan Bonang dengan tegas mengatakan bahwa daerah tersebut dikatakan gedah karena tidak jelas agamanya. Sunan Bonang berkata, "Kusabdakan sudut air karena ketika aku meminta air tidak diberi. Sungai ini kupindah alirannya agar kesulitan mendapatkan air. Sedangkan jejaka dan perawan kusabdakan sulit mendapat jodoh karena yang mempumintai air itu perawan desa." Buto Lojoyo menjawab bahwa itu tidak seimbang. Ia membalas, "Salah yang tak seberapa, apalagi hanya dilakukan oleh seseorang, tetapi penderitaannya dirasakan oleh orang banyak. Bila dilaporkan kepada penguasa, tentu akan mendapatkan hukuman berat karena merusak daerah." Sunan Bonang menjawab, ia pun tak takut dilaporkan ke Raja Majalengka. Ketika Buto Lojoyo mendengar kata-kata itu, ia pun marah. Buto Lojoyo berkata, "Ucapan Tuan bukan ucapan yang paham aturan negara. Itu pantas diucapkan oleh orang yang tinggal di rumah madat, mengandalkan kesaktian. Janganlah sombong. Janganlah sombong, Tuan. Mentang-mentang Tuan berkawan dengan malaikat, lalu berbuat sekehendak hati, tidak melihat kesalahan, menganiaya orang lain tanpa sebab." Buto Lojoyo berpendapat bahwa tidak pantas Sunan Bonang mengaku Sunan karena Sunan seharusnya berbudi baik, menyelamatkan orang, tetapi ternyata tidak demikian. Menurutnya, Sunan Bonang justru seperti setan yang menampakkan diri, tidak tahan godaan anak kecil, lekas naik darah. Sebagai Sunan, manusia sesungguhnya tentu suka berbuat kebaikan. Tuhan menyiksa orang tanpa dosa. Itulah jalan celaka. Tanda bahwa Tuhan telah menciptakan neraka jahanam. Jadi lalu Tuhan tempati sendiri, mandi di dalam air mendidih. Hamba ini bangsa makhluk halus, tetapi hamba masih memperhatikan nasib manusia. Marilah semuanya. Yang rusak itu Tuhan kembalikan kepada keadaan semula. Sungai yang kering dan daerah yang terjanda banjir, hamba mohon agar dikembalikan. Lanjut Buto Lojoyo. Begitu mendengar kemarahan Buto Lojoyo, Sunan Bonang menyadari kesalahannya. Ia berkata, "Buto Lojoyo, aku sebagai Sunan tidak diperkenankan meralat ucapanku. Aku hanya bisa membatasi saja. Kelak telah berlangsung 500 tahun, sungai ini dapat kembali seperti semula." Buto Lojoyo tetap memaksa agar keadaan dikembalikan seperti semula. Namun Sunan Bonang mengelak. Setelah berkata demikian, Sunan Bonang meloncat ke arah timur sungai menuju desa Bogem. Buto Lojoyo memburu kepergian Sunan Bonang yang lalu menemukan arca kuda berkepala 2 di bawah pohon Trenggulun. Banyak buah Trenggulun yang berserakan. Sunan Bonang kemudian memegang parang dan memenggal kepala arca kuda itu. Ketika Buto Lojoyo melihat Sunan Bonang memenggal kepala arca, semakin bertambah kemarahannya. Arca itu buatan Sang Prabu Jayabaya sebagai lambang tekad wanita. Kelak di zaman Nusa Srenggi, barang siapa yang melihat arca itu akan mengetahui tekad para wanita Jawa, katanya. Sunan Bonang pun berkata, "Kau ini bangsa jin, jadi kalau berani berdebat dengan manusia, namanya jin yang sombong." Buto Lojoyo menimpali, "Apa bedanya? Tuan Sunan, saya raja." Sunan Bonang berkata, "Trenggulun ini kuberi nama Kentus, sebagai peringatan kelak bahwa aku berdua debat dengan hantu yang kementus.
sombong tentang sebuah arca. Sunan Bonang kemudian melanjutkan perjalanan sampai di desa Yai. Di sana ada patung raksasa perempuan berada di bawah pohon dadap yang berbunga sangat banyak dan berguguran di sekitarnya. Patung raksasa itu kelihatan marah, kelihatan merah, menyala, marah oleh bunga yang berjatuhan. Melihat patung itu, Sunan Bonang keheranan. Patung itu berukuran sangat besar. Arca itu tampak duduk ke arah barat setinggi 16 kaki. Lingkar pinggulnya 10 kaki. Jika dipindahkan tidak akan terangkat oleh 800 orang, kecuali dengan alat. Bahu kanan arca itu lalu dipatahkan oleh Sunan Bonang dan dahinya diludahi. Melihat ini, Butolocoyo semakin marah lagi. Tuan, ternyata orang jahil, Tuan. Patung yang masih baik dirusak tanpa alasan. Kini menjadi jelek, padahal patung itu karya Sang Prabu Joyoboyo. Apakah hasilnya bila Tuan rusak patung itu? Sunan Bonang membalas, patung itu kurusak agar tidak disembah banyak orang, agar tidak diberi sesaji dan diberi kemenyan. Orang yang memuja berhala itu kafir, rusak lahir batin. Butolocoyo menuturkan, orang Jawa sudah tahu bahwa itu patung dari batu yang tidak berdaya dan berkuasa, bukan angyan. Diberinyalah kemenyan, diberi sesaji, agar para makhluk halus menempatinya dan tidak menempati tanah dan pepohonan yang masih dibutuhkan oleh manusia. Jika arca telah dirusak, hendak diusir kemanakah mereka semua? Telah lumrah makhluk halus tinggal di gua, arca, dan makan bau-bauan harum. Bila menyantap bebauan harum, hantu akan merasa nyaman. Lebih senang lagi bila dia tinggal di patung yang utuh, di tempat sepi dan rindang, atau di bawah pohon besar. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa hidup berbau dengan manusia. Lebih baik orang Jawa menghargai arca yang memang pantas jika memiliki kesadaran dan nyawa. Sedangkan bangsa Anda, bukankah juga menghargai Ka'bah yang wujudnya baru? Apakah itu juga tidak sesat? Tanya Butolocoyo. Lebih lanjut, Butolocoyo menerangkan yang membuat arca adalah Prabu Joyoboyo, yang juga mendapatkan wahyu mulia. Ia juga membabarkan bahwa tubuh manusia inilah Baitullah yang sesungguhnya, bukan batu-batu apapun di luar sana. Sunan Bonang mengaku tidak sudi mendengar dan mengikuti kata-kata Butolocoyo. Namun ia mengakui bahwa ia kalah hebat dengan raja makhluk halus tersebut. Sambil menunjuk sebuah pohon di dekatnya, ia berkata, dadap ini bunganya kunamai celung, buahnya bernama keledung. Karena aku kecelung, tersesat pemikiranku, dan keledung terpukul ucapanku. Biarlah ini semua menjadi pengingat bahwa aku pernah berdebat dengan Raja Demit, kalah pengetahuan dan kalah kepintaran. Setelah itu Sunan Bonang lalu mohon pamit dan pulang ke Bonang. Saudaraku sekalian, bagaimana cerita dari Selat Dharma Banduri? Ya memang, kalau zaman penjajahan Belanda, kadang ada serat yang disebut serat pesanan, yang dipesan oleh kaum yang menjajah bangsa kita, agar bisa terpecah-pecah kesatuan dan persatuan kita. Sedulurku sekalian, serat hanya sebuah karya sastra
Jadi bisa saja ada imajinasi yang dimunculkan oleh pengarangnya. Maka dari itu, ini hanya sebuah wawasan agar kita bisa berpikir. Ini adalah penyeimbang agar kita bisa mengerti mana yang salah dan mana yang mendekati benar. Tapi ini bukan sejarah, karena kebanyakan hanya cerita, legenda, dan dari babat. Ingat bahwa Selat Darmo Gandul memang merujuk dari berbagai babat, terutama babat Kadiri. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga channel Onatan TV semakin bermanfaat. Asanti, onorino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras.